Bang, kok ada jadi ya bang? Jarak dulu, kasih jarak. Kalau ada yang mau ditanyakan, Kasih jarak biar enak. Bang, dari saya sendiri, tadi semuanya kalau argumentasi hukum, insya Allah lawyer dari kami, tadi pertama Pak Al-Kartiri, kedua Fitra Ramdhani, ketiga Azam Khan, keempat tadi Ibu Leni, ini Ibu Eli dan ini. Yang lain lagi masih banyak yang banyak. Kalau saya tinjauan spiritual, saya malah terima kasih gitu, jadi tersangka ini. Kenapa? Karena ini peluang untuk membuktikan atau entry point supaya kejujuran, kebenaran dan keadilan bisa tampak. Cuma yang perlu diingatkan adalah bahwa situasi ini jangan dipelintir. Saya sudah buktikan people power yang dimaksud 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10 kemarin di Bawaslu, ya, dari lapangan Banteng juga. Itu dengan Pak Kiflan, ya. Itulah people powernya, walaupun belum banyak. Artinya unjuk rasa saja, kan itu sah gitu. Nah, itu jadi saya kira itu. Yang kedua, yang saya persoalkan tuh capres. Capres itu tidak ada sanksi untuk dihukum karena nggak ada pemerintahannya, kan capres belum ada pemerintahan. Sementara saya tuduhannya 107 itu kaitannya dengan presiden, kan clear, salah konstruk hukumnya, amat sangat salah. Tapi saya sangat baik dengan polisi, teman-teman polisi juga saya banyak karena saya sering sebagai advokat berhubungan dengan pihak kepolisian. Nah, cuma saya aneh aja kok gitu, anehnya kok seperti tidak memahami konstruk hukum, apalagi pakai istilah permufakatan jahat. Kapan saya bermufakatnya? Karena waktu saya tampil di rumah Prabowo itu spontanitas, nggak ada diatur, mungkin saya nggak ada nama saya sebagai jadwal pembicara. Karena itu kan panggung demokrasi, semua orang boleh bicara di situ yang dianggap tokoh. Ya, dan, jadi dalam pengertian itu kita tidak ada permufakatan apapun. Dan sebelumnya lagi ada yang bilang people power itu Bapak Amin Rais yang tokoh reformasi, kok nggak apa-apa gitu, biasa-biasa. Nah, yang paling mendasar lagi, jangan lupa Muldoko pernah ngomong perang total. Itu yang harusnya dipanggil. Perang itu udah nggak ada kata lain kecuali bunuh-membunuh, namanya perang. Kalau people power sih nggak ada urusannya dengan itu. Tapi sisi lain, Muldoko tenang-tenang saja, tidak diperiksa, ya. Dan ini merupakan satu kondisi diskriminatif yang luar biasa. Dan satu lagi tentang people power, supaya ini lihat ya saudara-saudara, justru people power ini tahun 2014 dari kelompoknya Jokowi. Ada bukunya. Ini bukunya jelas. Itu sampul buku. 2000, ini sampul buku ya, bisa lihat di Gramedia atau tempat lain ya. Maknanya apa? Di dalam buku ini saya udah baca, itu people power sering terhalangi oleh para elit. Nah, saya ingat sekali omongan saya waktu di depan rumah Prabowo, yang bikin brengsek negeri ini para elit. Jadi kita harus jaga persatuan Indonesia. Ada kali kalau nggak dipotong-potong, jaga persatuan Indonesia. Yang kita persoalkan adalah para elit ini. Kecurangan pemilu ini dibuat oleh mereka. Rakyat mah tidak tahu menahu. Jadi jangan benturkan antara rakyat. Maka saya ingatkan sila ketiga Pancasila, jaga persatuan. Jadi saya kira demikian, mohon dipahami. Tapi oleh karena itu saya ingatkan, ternyata elit belum siap berdemokrasi, terutama Bapak Jokowi yang dimuliakan oleh Allah, ya, karena dia presiden kita semua. Tolonglah, yang bisa menghentikan kecurangan adalah Bapak sendiri, karena Bapak adalah yang bisa mengatur republik ini dengan sebagai orang nomor 1. Ya, kalau itu alasannya KPU kan bisa dipanggil, kenapa kok curang? Atau dengan gentle, karena ini tuduhannya curang, hitung ulang aja lagi, nggak usah pakai quick count, hitung yang bener, manual, bener, serius. Dimulai ada 2 saksi dari BPN sama dari TKN, itu fair. Jadi fitnah curang itu hilang. Nah, kalau nggak begini tetap dipaksakan, apalagi tanggal 22 diumumkan Jokowi pemenangnya,
ya people power terjadi, jangan salahkan saya dong, karena yang mau people power bukan cuma saya. Sebagai aktivis dulu ya, karena kan saya di sisi lain aktivis tapi juga advokat, saya mengerti hukum, maka panggilan polisi itu tidak boleh dihindari. Apapun ceritanya harus dihadapi. Terima kasih.